Perkenalkan, nama saya Ika Aprilia Nidiasari Andirani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di Universitas Negeri Surabaya. Dengan nomor peserta PPG 2015 016 88543 dan dengan nomor daftar ujian 20 21 20 6471. Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring di kelas 10 IPA 3 SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo dengan materi memainkan alat musik tradisional. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Bu. Di masa pandemi ini memang kesehatan itu jadi yang utama ya, karena adanya wabah COVID-19 ini membuat kita harus benar-benar menjaga imun kita, menjaga kesehatan kita agar terbebas dari wabah COVID-19. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari satu materi, yaitu kamu akan memainkan musik tradisional. Nah, kompetensi dasarnya adalah memainkan alat musik tradisional. Nah, karena kita tidak memiliki alat musik tradisional ya, apalagi kita sekarang belajarnya daring, jadi kalian ada di rumah masing-masing dan kemungkinan besar di antara kalian itu tidak memiliki alat musik tradisional, maka Bu Ika akan mengganti alat musiknya dengan alat musik diatonik atau alat musik modern ya, tapi nanti akan memainkan lagu yang bersifat kedaerahan atau tradisional. Nah, kalian harus bisa membaca notasi balok. Jadi, nanti kalian akan mengenal dulu bentuk-bentuk notasi, setelah itu belajar ritme, kemudian baru belajar ke pitch atau tinggi rendahnya bunyi. Setelah itu baru kita akan mempelajari lagu dengan membaca notasi balok dan dimainkan ke alat musik pianika, gitu ya. Nah, kenapa sih kok perlu kita belajar memainkan alat musik tradisional ya? Kalau kali ini Bu Ika ganti dengan alat musik modern, tapi tentu saja tetap memainkannya lagunya yang bersifat kedaerahan ya. Tujuannya yaitu supaya kebudayaan tradisional kita ya, atau lagu-lagu daerah kita itu paling tidak masih kalian kenal ya, apalagi di generasi muda seperti kalian ya. Lagu-lagu barat, lagu Indonesia mulai pop, lagu-lagu barat itu sudah banyak yang masuk ke kita, dan sebagian besar dari kalian itu lebih menyukai lagu-lagu yang baru ya, lagu pop Indonesia ataupun barat gitu ya. Nah, supaya lagu-lagu tradisional atau daerah ini tidak terlupakan begitu ya, maka materi ini disisipkan di pembelajaran seni budaya. Nah, seperti itu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini ya, supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, mari kita berdoa bersama-sama. Silahkan dipimpin oleh Rehan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sebelum kita mulai ke materi, Bu Ika akan absen dulu siapa aja yang sudah hadir di pelajarannya Bu Ika hari ini. Baik, Bu Ika absen dulu. Berlin ada? Hadir Bu. Oke. Alicia? Hadir Bu. Oke. Evangeline? Hadir Bu. Farel? Hadir Bu. Lola? Hadir Bu. Baik. Raihan? Hadir Bu. Oke. Regina? Hadir Bu. Yohanes? Hadir Bu. Oke. Semuanya sudah hadir ya, sudah hadir tepat waktu, jadi kalian sudah disiplin dalam mengikuti pembelajaran seni budaya. Baik anak-anak, hari ini
karena kita memainkan alat musik tradisional, jelas kalian di rumah harus mempersiapkan ya, seperti yang Bika sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa kalian hari ini harus menyiapkan alat musik pianika di rumah kalian kalau misalnya mau pakai keyboard guling ya. Ada yang nggak punya pianika di sini? Semuanya punya ya? Saya Bu nggak ada Bu. Oke, Jonas nggak punya pianika ya? Coba kamu cari di Play Store ya, namanya Real Piano. Nah, kamu download Real Piano, nanti dia tulisnya sama dan bisa dimainkan juga ya. Jadi buat kalian mungkin selain Yohanes ada yang tidak punya alat musik pianika, kalian bisa gunakan Real Piano. Kalian bisa download dari Play Store ya, judulnya Real Piano ya, begitu. Oke, baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Wika akan tayangkan satu video mengenai pengenalan notasi balok ya. Jadi kalian harus kenal dulu bentuk-bentuk notasi baloknya seperti apa. Kemudian kita akan belajar ritme dulu, baru kemudian kita belajar pitch-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Kak Julia. Kali ini kita akan membahas cara membaca notasi balok. Jadi tontonin videonya sampai selesai ya. Jadi langsung aja kita sekarang menuju materinya, yaitu tentang notasi balok. Bentuk lengkap dari notasi balok yaitu sebagai gambar di sini. Ada tangkai, ada kepala not, dan ada beta. Tapi tidak semua bentuk notasi balok bentuknya seperti itu. Untuk bentuk yang pertama, yaitu hanya ada kepala not tanpa ada tangkai dan beta, dan kepala notnya berbentuk disebut dengan not penuh, dan berbentuk ketukan yaitu 4 ketukan. Apabila tulis di notasi angka, maka tulisannya ada satu nada, kemudian diberi 3 titik di sampingnya. Nah, satu nada di sini saya kasih contoh, yaitu angka 1 yang merupakan penambang dari nada dulu. Kemudian setiap titik di notasi angka itu berjumlah 1 angka, sehingga harus diberi 3 titik untuk mendapatkan jumlah 4 titik. Nah, itu tadi adalah bentuk-bentuk dari notasi balok ya, plus penulisannya di notasi angka seperti apa, gitu ya. Jadi bentuk-bentuk notasi balok yang tadi itu hanya bisa kita tahu panjang pendeknya saja sebelum dia diletakkan di paranada. Nah, sebelum kita belajar ke paranada, kita belajar tentang ritme. Nah, kita sekarang akan belajar tentang ritme. Apa itu ritme? Ritme adalah panjang pendek suatu bunyi atau nada. Nah, jadi kalau misalnya kamu ketemu notasi yang seperti tadi, bentuknya ada yang kepala not saja seperti ini. Ya, ada yang kepala not saja seperti ini. Berapa ketukan ini tadi di dalam video? Berapa? 4 ketuk ya. Kalau yang bentuknya seperti ini? 2. Karena di sampingnya sama, maka dia sama-sama 2 ketuk. Nah, kita hanya tahu bahwa not ini itu dimainkan sepanjang 4 ketuk, 2 ketuk, dan berikutnya ini adalah 1 ketuk dan seterusnya ya, tanpa kita tahu not itu dimainkan di nada apa gitu ya. Nah, kita belajar tentang ritmenya dulu. Oke. Yang pertama itu adalah 4 ketuk. Jadi kalau misalnya 4 ketuk kalian bunyikan itu dalam 1 kali nafas ya. 1 kali nafas itu sepanjang 4 ketuk. Misalnya Bika kasih tempo seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, itu 1 nafas. 1 kali bunyi sepanjang dengan not yang ini ya. Not ini itu panjangnya 1 ketukan. Nah, kalau 1 ketukan dengan tempo yang seperti ini, 2, 3, 4 berarti tang 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 seperti itu.
Jadi kira-kira bedanya apa antara not yang pertama tadi dengan not yang ini? Ada yang tahu? Jumlah tanya, Bu. Jumlah tanya, bagus. Jumlah tanya kalau yang di sini itu berapa kali ta? 1. 1, tapi panjangnya 4 ketukan. Begitu ya. Kalau yang ini 4 kali ta, ya. 1 kalinya panjangnya 1 ketukan. Nah, seperti itu. Kira-kira dari apa yang Dwika sampaikan paham? Paham, Bu. Paham ya? Kalau ada yang bingung, boleh ditanyakan. Mumpung kita belum lanjut sampai ke nomor yang kedua. Saya mau tanya, Bu. Ya, silakan Alicia. Jadi berarti tiap harinya itu selalu 4 ketuk ya, Bu? Setiap barnya selalu 4 ketuk untuk birama 4/4, ya. Karena dalam satu bar itu isinya 4 ketuk 0/4, itu artinya birama 4/4. Jadi dalam satu bar ini, dalam satu bar itu terdiri dari 4 ketuk 0/4. 0/4 kan yang seperti ini itu ada 4. Nah, nanti kalau ketemunya 0,5 ya, berarti ini ada 2 karena jumlahnya dalam satu bar itu harus 4 ketuk totalnya, gitu ya. Nah, bar itu antara garis dengan garis ini disebut dengan satu bar ya. Garis ini disebut dengan bar line atau garis birama. Nah, itu dalam satu bar. Jadi di nomor 1 ini kira-kira ada berapa bar? 4 bar, Bu. Ya, ada 4 bar berarti ya, Alicia ya. Baik anak-anak, coba Bu Ika kan kasih contoh memainkan nomor 1 ini mulai dari bar pertama sampai bar keempat ya, dengan tempo yang sedikit. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Yang paling lama atau yang paling panjang bunyinya itu yang mana? Di bar berapa? Bar 1. Bar 1 ya, ini yang paling lama. Dan yang paling cepat atau yang paling pendek ada di bar yang terakhir, di bar keempat ya, dengan bendera 2. Nah, seperti itu. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Kita ke nomor 2. Nah, ini Bu Ika akan kasih kesempatan kalian untuk mencoba ya, mencoba satu orang paling tidak 1 bar. Oke, kita coba bar yang pertama ya. Bu Ika kasih soal seperti ini. Bar yang pertama berarti yang nomor 2 adalah yang ini. Nah, yuk, silakan siapa yang mau mencoba? Saya, Bu. Ya, Alicia. Silakan Alicia. Maaf, Bu, kalau salah. Ya, kita coba. Kasih tempo ya, seberapa ya? Oke, bagus ya. Jadi yang pertama adalah 2 ketuk dibunyikan tang. Yang kedua ta ketuk, tang. Yang ketiga di sini ya. 1 ketukan tang. Berarti kalau digabungkan tang, ta. Nah, seperti itu. Oke, bagus. Kita lanjut ke bar yang kedua. Nah, siapa yang mau mencoba? Saya, Bu. Oke, Evangeline, silakan Evangeline. Ta. Oke, bagus. Sudah betul? Kita lanjutkan ke bar yang ketiga. Nah, sama seperti tadi ya, setengah, seperempat, kemudian ini setengah juga, setengah ketukan ya. Nah, ini 1 ketuk, ini dibalik, yang tadinya setengah, seperempat, ini seperempat, setengah. Nah, yuk, siapa yang mau mencoba? Saya, Bu Lola, mau coba. Oke, silakan Lola. Gitu. Oke. Gitu ya. Nah, yang terakhir sekarang, bar yang keempat. Yo, siapa mau coba? Regina, Bu. Regina, silakan Regina.
Ya. Oke, dibunyikan satu kali, tapi panjangnya 4 ketuk ya. Oke, bagus sekali anak-anak. Itu dia, kamu sudah belajar tentang ritme ya. Kamu sudah tahu not bentuk seperti ini dibunyikan panjangnya berapa ketuk, bentuk seperti itu dibunyikan berapa ketuk. Nah, bentuk notasi yang kita pelajari tadi akan kita letakkan di paranada. Nah, apa itu paranada? Paranada terdiri dari 5 garis dan 4 spasi. Garis yang pertama dihitung mulai dari garis yang paling bawah, kemudian berurutan semakin ke atas, dan yang paling atas adalah garis 5. Di antara garis dengan garis disebut dengan spasi. Di dalam paranada terdiri dari 4 spasi yang dihitung spasi pertama mulai dari yang paling bawah. Jadi spasi yang paling bawah adalah spasi 1, berurutan terus sampai ke atas, dan yang paling atas adalah spasi kelima. Di sini fix adalah tinggi dan dia ini atau nada. Jadi kunci G di sini tujuannya itu untuk menunjukkan bahwa garis kedua itu merupakan letak sol atau D. Untuk mencari nada yang tinggi, maka kita bisa urutkan semakin ke atas kepalanya. Kalau kita mau cari nada yang lebih rendah daripada sol, kita akan urutkan kepalanya. Untuk nada yang lebih tinggi setelah nada G atau nada sol, yaitu nada A. Nah, nada A diletakkan di spasi kedua. Karena G diletakkan di garis kedua, maka kita urutannya ke spasi kedua. Jadi pengurutan notasi itu bukan dari garis langsung lompat ke garis, tapi urutannya mulai dari garis ke spasi ke garis, gitu ya. Kita lihat setelah nada A atau La, yaitu nada Si, atau di sini dituliskan dengan D. Maka kita lanjutkan urutannya nada yang lebih tinggi, yaitu di garis ketiga. Begitu pula nada yang lebih tinggi lagi, yaitu nada C atau nada D tinggi, dinaikkan lagi berarti menuju ke spasi pada garis 3. Jadi urutannya mulai dari G, garis kedua, kemudian spasi kedua untuk nada La, garis ketiga untuk nada Si, dan spasi ketiga untuk nada yang tinggi. Kemudian berurutan semakin ke tinggi, semakin ke atas untuk mencari nada yang tinggi. Kita lanjutkan ke tanda diam. Di sini ada 5 macam tanda diam ya. Ada yang nilainya 1, kemudian ada setengah, seperempat, seperdelapan, dan seperempat. Untuk yang nilainya 1 ya, atau durasinya atau jumlah ketukannya itu 4 ketuk. Nah, tanda diam ini apabila kita menemui tanda diam ya, maka kita harus berhenti atau tidak membunyikan alat musik atau tidak bernyanyi sepanjang jumlah ketukan yang ditentukan. Nah, durasi untuk nilai 1 yaitu 4 ketuk. Jika kalian menemui tanda seperti ini, maka kalian harus berhenti sepanjang 4 ketukan atau tidak membunyikan alat musik atau tidak membunyikan alat musik sepanjang. Yes, itu dia materi kita tentang notasi balok. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang ritmik. Jadi jangan lupa tonton terus video kita. Ya, itu tadi pelajaran tentang pitch ya, atau tinggi rendah bunyi melalui video. Nah, sekarang kita akan coba memainkan lagu ya dengan membaca partikel. Ya, oke, baik anak-anak, kita akan melanjutkan ya, karena tadi kalian sudah belajar tentang pitch ya, atau tinggi rendah bunyi. Jadi bentuk-bentuk notasi yang kita pelajari di pertama tadi, yang mempunyai panjang dan pendek bunyi setiap bentuk notnya. Kemudian kita belajar tentang pitch, yaitu tinggi rendahnya bunyi ya. Jadi kalau bentuk not tadi diletakkan di paranada, itu di garis keberapa atau ke spasi keberapa, maka dia akan mempunyai ketinggian yang berbeda-beda. Baik anak-anak, sekarang kita akan mencoba untuk memainkan satu lagu dari daerah Banyuwangi ya, yang berjudul Ulan Andung Andung.
berasal dari daerah Banyuwangi. Ya, kita akan coba untuk pelajari bar yang pertama dulu. Nah, nih siapkan alat musik kalian, yang punya pianika pakai pianika, yang tidak punya pianika boleh memakai aplikasi yang dari Play Store tadi ya, Real Piano boleh dipakai. Baik anak-anak, kita akan mencoba untuk membaca apa namanya di bar yang pertama ya. Di bar yang pertama ini ada tanda yang seperti ini. Ini disebut dengan tanda apa tadi kalau Bu Ika jelaskan di video tadi? Tanda diam. Oke, bagus, tanda diam. Masih ingatkah kalian tanda diam berapa ketukan ini kira-kira? 2 ketuk. Oke, bagus. Tanda diam 2 ketuk ya, bentuk yang seperti ini. Nah, berarti karena ada tanda diam, maka kalian tidak membunyikan alat musik kalian sepanjang 2 ketuk, baru berarti masuk di hitungan yang ketiga. Nah, di hitungan yang ketiga ada notasi yang bentuknya seperti ini. Nah, kita baca ritmenya dulu. Nah, kira-kira masing-masingnya itu berapa ketukan? Masih ingat? Setengah. Bagus, Yohanes. Setengah ketukan masing-masingnya. Nah, setelah kalian tahu bahwa dia masing-masingnya adalah setengah ketuk, sekarang kita tentukan notasinya atau pitch-nya ya, tinggi rendah bunyinya, mulai dari yang pertama ini sampai yang terakhir. Yuk, berapa ketukan masing-masing? Bu Ika tuliskan di sini. Masih ingat dari yang Bu Ika sampaikan? La, oke, bagus, la. Nah, sekarang kita lanjutkan ada yang berikutnya. Dari la titik bawah kita naik lagi ke spasi bantu 2, kemudian ke garis bantu 1, berarti naik 2 nada. Berarti nada apa ini? Tuh. Bagus. Kita tuliskan nada do di sini. Setelah nada do, bagus. Setelah nada re lanjutannya Tuh lagi. do lagi. Karena dia setengah ketuk, maka bisa dikasih garis 1 di atasnya sesuai dengan yang Bu Ika sampaikan dalam video pembelajaran yang tadi. Baik anak-anak, kalau gitu karena kamu sudah menemukan nadanya adalah la, do, re, do ya. Kamu tinggal cari di alat musikmu nada la, do, re, dan do, kemudian dibunyikan sesuai dengan ritme yang sudah kita pelajari tadi. Baik anak-anak, sekarang siapa yang mau mencoba bar yang pertama dengan alat musik pianika ya? Saya, Bu. Ya, silakan Berlin. Pianikanya diangkat ya Berlin, biar kelihatan nada yang di apa. Ya, bagus. La, do, re, do, setengah. Terima kasih Berlin, itu sudah betul ya. La, do, re, do, setengah ketukan. Sekarang kita pelajari bar yang kedua. Nah, bar yang kedua dengan bentuk yang seperti ini. Itu berapa ketukan, Ren? Berapa ketukan anak-anak? 3 ya, Bu. 3, betul. 3 ketukan. Karena dia non setengah dengan 1 titik di belakangnya ya. Jadi jumlahnya adalah 3 ketukan. Nah, sekarang kita cari nada apa itu yang 3 ketukan. Jadi cara mencari nadanya itu nada apa ya, kamu lihat di pitch yang tadi ya. Di para nada itu dia letaknya di mana. Nada apa ini kira-kira? Re, Bu. Nada re, bagus. Kita masih baru aja ya anak-anak. Nah, sekarang kita tuliskan nada re. Nah, karena nada re ini 3 ketukan, maka langsung kita kasih titik 2 ya. Nah, seperti ini ya, ini 3 ketuk. Nah, setelah itu kita lanjutkan yang berikutnya. Ini disebut dengan apa? Masih Tanda ingat? diam. Tanda diam, bagus. Tanda diamnya ditulis dengan lambang 0. Nah, karena dia setengah, maka nolnya ada garisnya 1. Gini, ya. Setelah itu kita lanjut ke not yang berikutnya. Nada apa itu? Tuh. Masih. Oke, bagus, nada do. Ya, berarti itu adalah nada do setengah ketukan, maka bisa kalian tulis seperti ini dengan dikasih garis 1. Nah, sekarang re-nya dibunyikan sepanjang 3 ketuk, kemudian berhenti setengah ketuk, baru up-nya ke nada do. Ya, baik Yohanes, silakan dicoba untuk bar yang kedua Yohanes.
Yohanes tadi pakai real piano ya? Coba ditunjukkan handphonenya yang sudah dibuka aplikasinya sambil dimainkan begini. Jadi Yohanes agak sedikit menyerong begini boleh? Ya, silakan. 2, 3, diam. Re, gitu ya. Ada berhenti setengahnya baru up-nya. Kita lanjutkan ke bar yang ketiga. Bagus Yohanes, terima kasih. Ya. Bar yang ketiga, ya, kita lihat dulu ritmenya. Berapa ketukan itu? 2. 2. Setelah itu lanjut kita lihat ke not yang berikutnya. Karena dia berbeda satu, semua ya 4 not itu, maka digabungkan jadi bentuknya seperti itu. Berarti masing-masingnya berapa ketukan anak-anak? Setengah. Setengah, bagus. Sekarang kita cari pitch-nya. Mi. Nada mi, bagus. Mi, karena 2 ketuk ya. Setelah itu nada apa berikutnya? Re. Ya, terus? Do. Ya, redo. Re. Sama, suaranya juga sama. Redo, ya, betul. Nah, seperti ini. Redo, bagus. Siapa yang mau mencoba untuk memainkan ini? Ya, Bu. Ya, silakan. Oke, temponya cepet ya. Mi, re, do, gitu ya. Kalau dibuat lambat, mi, re, do, gitu. Karena tadi temponya Farel cepet, mi, re, do. Nah, oke, bagus sekali, Farel. Ya, kita lanjut ke bar yang keempat. Siapa yang mau mencoba? Ya, Bu. Ya, sudah ketemu ya, pasti sudah tahu karena dia bentuknya seperti ini 4 ketuk. Kemudian dia posisinya di garis bantu 1, berarti letak nada Gitu. iya. Oke, bagus. Gampang ya, Re? Gampang sekali, Bu. Oh, gampang sekali. Rehan pilih yang gampang memang. Ya, Rehan. Gini, Bu. Gini ya, Bu. Ya, sip. Oke, sip. Kuat ya nafasnya ya, 4 Kuat ketukan. sekali, Bu. Ya, sekarang kita coba mulai dari awal sampai yang terakhir. Nah, ini siapa yang mau coba lagu ini di bar pertama sampai bar keempat aja dulu. Yuk, silakan. Ya, Bu. Ya, Farel, silakan. Baik anak-anak, sekarang kalian membuat kelompok. Satu kelompok isinya 2 orang ya. Jadi kalau misalnya kamu dan temenmu itu bisa memainkan pianika dua-duanya, maka kamu bisa mainkan ini ya. Tapi kalau misalnya Bu, saya ini bisa main gitar Bu ya. Saya kalau misalnya jadi pengiring aja gimana? Boleh. Jadi yang satunya memainkan alat musik pianika, memainkan not ini ya. Yang bisa main gitar jadi pengiringnya aja. Nah, itu boleh. Ya, kamu buat video, kemudian kamu gabungkan jadi buat video sendiri-sendiri. Nah, ini dia nih. Ini karena kita di masa pandemi ini kan kita nggak bisa ketemu ya, sekolah aja kita modelnya seperti ini ya. Tapi dengan adanya kondisi pandemi ini jangan menjadikan alasan bahwa karena pandemi ini kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kita nggak bisa main musik secara berkelompok misalnya seperti itu. Hal itu bisa dilakukan anak-anak dengan cara kamu membuat video masing-masing dari rumah ya. Kemudian kamu satukan. Nah, menyatukan video ini tadi menggunakan salah satu aplikasi video editor ya. Kamu bisa pakai aplikasi apa atau kamu biasanya menggunakan aplikasi apa, bebas ya. Kemudian yang pasti poinnya adalah kamu menggunakan tempo yang sama
gitu ya. Misalnya pianika yang satu memainkan tempo 90, berarti pianika duanya juga sama memainkan tempo 90. Sehingga ketika nanti disambungkan itu akan bisa jalan dengan tempo yang bersamaan, gitu ya. Jalannya bareng. Tapi kalau temponya satunya seberapa itu nggak bisa digabungkan. Kamu bisa juga menggunakan aplikasi metronom ya untuk membantu kamu menyetabilkan tempo gitu. Jadi metronom kamu download juga dari aplikasi Play Store kalian ya. Metronom, setelah itu kamu pakai earphone ya. Jadi di HP itu kamu download aplikasi metronom, kamu play metronomnya ya. Kemudian kamu dengarkan dengan earphone kalian. Setelah itu kalian pakai kamera, habis itu kalian play sehingga yang keluar atau yang terekam suaranya adalah suara pianikamu atau suara alat musikmu ya. Sedangkan metronomnya nanti nggak kedengeran gitu ya, karena kamu pakai earphone jadi yang kedengeran hanya telingamu aja ya. Oke, Wika kasih kesempatan kalian sekitar 20 menit untuk mengedit video, merekam, kemudian mengedit video, kemudian bisa dipresentasikan dalam pertemuan kali ini. Ya, Wika kasih kesempatan. Oke, baik anak-anak, sudah 20 menit, sudah waktunya kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian buat tadi ya. Yuk, siapa kira-kira yang sudah siap atau yang sudah selesai? Silakan dipresentasikan. Siap, Bu. Baik, Regina. Iya, silakan Regina. Satu kelompok dengan siapa? Sama Fareng. Oke, bagus. Silakan Regina. Oke, bagus. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kelompoknya Regina ya, berdua Regina sama Farel ya. Oke, applause dulu, mana nggak kedengeran suaranya teman-temannya yang lainnya. Yo. Ya, oke, ini lagi contoh ya dari satu kelompok, dari kelompoknya Regina dan Farel ya. Karena Farel bisa main gitar, jadi Farel memutuskan untuk bermain gitar dan mengiringi Regina yang memainkan pianika. Nah, pianikanya tadi memainkan melodi yang sudah kita pelajari tadi ya. Sedangkan Farel memainkan chordnya atau untuk mengiringi Regina ketika memainkan melodi tadi. Udah bagus. Terus ditambah dengan alat musik maracas ya tadi ya, untuk ritmisnya. Udah bagus berarti. Ya, baik anak-anak, itu tadi contoh dari temanmu yang sudah menyelesaikan tugas untuk memainkan lagu daerah dari Banyuwangi yang berjudul Bulan Andungan. Nah, Bu Ika ada satu LKPD nanti yang harus kalian kerjakan ya. Nanti kalian akan menuliskan gambar dari komponen notasi balok ya, yang ada di situ. Jadi silakan kalian cek lagi di video pembelajaran tadi ya, di media pembelajaran melalui video tadi. Kamu lihat bentuk-bentuk notnya seperti apa tadi. Kemudian paranada, kalau misalnya tadi kan memang disampaikan ada paranada, ada musiknya. Nah, kemudian kamu gambar di kolom yang kedua itu ada keterangan gambar komponen notasi balok. Jadi kamu gambar bentuk notasinya ada berapa tadi, kemudian di deskripsinya ya kamu tuliskan bentuk notasi itu namanya apa. Misalnya yang pertama itu adalah bentuk notasi not penuh ya. Not penuh itu hanya kepala not aja ya, berubah tanpa ada tangkai dan bendera. Nah, itu kamu gambarkan di situ. Kemudian deskripsinya bisa kamu tuliskan bahwa itu adalah not penuh, kemudian jumlah ketukannya adalah 4 ketukan. Setelah itu penulisan notasi angkanya misalnya dikasih contoh dengan nada do, 1 nada dengan 3 titik. Baik anak-anak, Bu Ika rasa cukup untuk materi yang Bu Ika sampaikan hari ini ya. Coba kita refleksi dulu sebentar. Kira-kira kendala apa yang kamu temukan tadi, atau kesulitan apa yang kamu alami selama kamu mempelajari materi hari ini? Saya, Bu.
Ya, silakan Farel. Tadi saya itu pas main dari bar 1 sampai 4 kan bar kedua itu ada apa setengah ketuk itu berhenti setengah ketuk itu saya agak bingung Bu. Nah ya, jadi nanti kamu tinggal pokoknya hitungnya harus sampai keempat ya, bukan hitungnya sampai ketiga, tapi hitungnya sampai keempat, dimana yang keempat itu berhenti setengah, baru up-nya dibunyikan nada yang berikutnya. Ya, itu tadi memang Farel agak sedikit kurang ya untuk ritmenya. Ya, tapi udah bagus. Ya, oke Farel, itu kendalanya ya. Sekarang kita beralih ke yang lainnya. Selain Farel, kira-kira ada lagi nggak yang menemukan kesulitan? Saya Bu. Ya, Yohanes. Kalau saya itu kan tadi pakai HP kan. Nah terus saya present itu nggak keluar suaranya. Jadi harus pakai mic laptop sama pakai kamera laptop gitu. Oh gitu ya. Tulisan langsung dari HP ya, karena pakai real piano tadi ya, terus di-present dari HP, ternyata nggak keluar suaranya, tapi muncul gambarnya tadi ya, cuman suaranya yang nggak kedengaran. Baru kemudian ketika menggunakan kamera HP, suaranya baru muncul ya, kerekam ya. Baik, coba kita simpulkan apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Ya, baik, silakan Berlin. Jadi simpulan hari ini kita belajar lagu daerah asalnya dari Banyuwangi dengan memainkan alat musik pianika dan juga aplikasi real piano tadi. Kita belajar tentang ritme, yaitu panjang pendeknya suatu bunyi, lalu pitch, yaitu tinggi rendahnya suatu bunyi, dan kita juga belajar tentang gimana caranya memainkan alat musik dengan membaca notasi balok. Iya, oke. Baik anak-anak, kira-kira dari apa yang Bu Ika sampaikan tadi itu sudah dapat diterima dengan baik kah? Atau Bu Ika ngomongnya terlalu cepat sehingga kurang dipahami? Atau apa, suaranya Bu Ika tadi terdengar jelaskah di kalian? Atau putus-putus? Atau delay? Atau seperti apa? Sudah cukup baik Bu menurut saya. Suaranya juga Sudah jelas. Jelas ya, oke. Tidak terlalu cepat juga ya Bu Ika ngomongnya. Sudah cukup. Oke. Baik anak-anak, kita tutup dulu pertemuan hari ini ya. Bu Ika harapkan hari ini apa yang Bu Ika sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Terima kasih sudah aktif dalam pembelajaran seni budaya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya untuk melanjutkan ke bar yang berikutnya ya, setelah bar keempat, jadi bar kelima sampai bar ke-8. Nah, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini ya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan dipimpin oleh Farel. Ya, jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, oke. Baik, Bu Ika tutup pertemuan hari ini. Terima kasih, jaga kesehatan selalu, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara daring di SMA Hangtua 2 ya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.